Ya, terima kasih Anda masih bergabung di iTalk dan kita masih bersama dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dahiri yang tadi sempat mengemukakan mengenai formulasi penghitungan upah di mana kenaikan upah untuk tahun depan itu ditentukan dari upah saat ini ditambah dengan persentase inflasi dan persentase pertumbuhan ekonomi. Itu inflasi dan pertumbuhannya standar inflasi nasional. Jadi bukan inflasi di daerah yang bersangkutan. Nasional. Pertumbuhan pun demikian. Jadi untuk tahun ini rata-rata pertumbuhan dan inflasi itu totalnya sekitar 11,5%. 11,5%. Artinya ada pembulatan ke atas. Bukan. Jadi itu total angka inflasi yang dihitung September to September dengan dengan demikian juga pertumbuhannya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang datanya dari semester 3-4 tahun lalu dan semester 1-2 tahun ini itu totalnya. Oh, jadi, kalau pertumbuhan sampai ke semester 2. Oke. 11,5%. 11,5%. Jadi inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional itu untuk 2016. Untuk tahun ini sepertinya angka itu masuk akal sebagai nilai kenaikan. Bukan hanya masuk akal, itu sangat baik. Tapi kan kita tidak tahu nilai inflasi itu kan kadang-kadang fluktuatif juga. Saya kasih contoh dulu. Bahwa ini kan ada daerah yang menetapkan UMP 2016 menggunakan PP pengupahan. Berarti kalau dia menggunakan itu sebagai dasar, kenaikannya adalah 11,5% fix. Oke. Ada yang tidak pakai. Mau tahu kenaikannya yang mayoritas? 6-9%. Justru lebih kecil daripada PP itu. Iya, ini kan fakta bahwa menggunakan PP ini justru kenaikan upahnya lebih signifikan daripada tidak. Kan jadi PP itu pun tidak bersifat memaksa ke setiap daerah. Maksa logikanya dong, namanya tapi PP peraturan pemerintah. Nah, itu ya nanti kita serahkan kepada yang berwenang lah kalau soal itu. Kok bisa-bisanya dibiarkan? Kenapa? Nggak dibiarkan, tapi kan itu yang menaikkan upah di bawah. Nah, itu nanti pemerintah secara keseluruhan ya, bukan saya sebagai menaker aja. Baik, tapi begini, Pak Hanif. Inflasi itu fluktuatif, kita tidak tahu persis akan seperti apa nilainya. Tapi ketika di saat-saat ekonomi sedang bermasalah, dan mungkin juga potensi ekonomi bermasalah kita ini juga cukup besar, kan bisa sangat besar. Pertumbuhannya kecil, inflasinya bisa sangat besar. 98 misalnya, tahu-tahu inflasi kita bisa sampai 60%. Kan jadi tidak masuk akal kalau itu dijadikan sebagai acuan kenaikan upah. Ya kita nggak usah berandai-andai dulu. Kalau terlalu banyak berandai-andai, kita ini nggak akan ada yang pernah jadi, Pak. Kalau berandai-andai semua. Jadi kita mendasarkan seluruh pemikiran kita ini pada realitas, pada fakta, realitas industri, realitas produktivitas, realitas dari para pekerja kita, realitas dari SDM kita, bukan pada pengandaian-pengandaian. Itu kan empirik, yang bukan nyata. Kenapa? Empirik. Data empirik. Faktanya sekarang workable kok itu. Oke. Makanya sekarang workable, nggak ada masalah. Bahkan jika inflasi melorot sampai di atas 2 digit, katakanlah, pemerintah masih cukup. Saya kan katakan begini Mas, dari tadi bahwa ini kan aturan intinya sudah ada. Ini selama ini aturan ada, ya ini berjalan. Nah, perjalanan ke depan ya pasti semua aturan, semua kebijakan itu pasti dia harus dinamis kan. Nah itu. Jadi nggak bisa misalnya kita bicarakan sekarang dengan melakukan pengandaian misalnya 20 tahun yang akan datang apa segala macam itu. Bahwa for now kita lihat ini yang bagus. Terus kemudian kita juga sudah punya perspektif ke depan agar industri juga bisa tumbuh, mereka yang bekerja bisa tetap bekerja, mereka yang belum bekerja ini bisa masuk ke pasar kerja karena dunia usahanya bisa berkembang, berekspansi, memperbanyak lapangan kerja. Yeah, that's the point. Persoalannya juga di kalangan para buruh diungkapkan bahwa dibanding negara-negara tetangga, upah mereka masih lebih kecil. Ya kalau rumput hijau kan pasti dianggap lebih hijau daripada rumah sendiri. Ya tapi kan mereka juga pengen karakternya beda. Karakternya beda. Nggak bisa dong. Karakter industrinya pasti berbeda. Oh ya. Kompetensinya pasti berbeda. Ini kan harus dilihat dong. Teman-teman juga suka membanding pada PNS. PNS begini. PNS lulusan S1. Iya. Sementara kita lihat di industri-industri kita banyak yang lulus SD, lulus SMP. Maksudnya kita juga harus realistis juga gitu loh. Jadi nggak bisa misalnya kita ini hanya istilahnya seolah-olah hanya menyenangkan dengan kalau omongan kita kalau dengarkan itu seolah-olah menyenangkan gitu, tapi itu nggak menyelesaikan persoalan gitu loh. Anda menolak melakukan pendekatan yang populis. Nah, itu kalau menggunakan istilahnya Hugo Chavez itu namanya irresponsible populism. Populisme yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi kita punya hasrat seolah menyenangkan orang hari ini, tapi di masa depan itu rusak semua. Nah itu kan kita nggak bisa dong pikiran-pikiran yang seperti itu kita biarkan. Dengan sikap Anda seperti ini, sepertinya komunikasi Anda dengan kalangan serikat buruh, serikat pekerja agak susah. Oh baik sekali kalau saya komunikasinya. Teman-teman banyak nongkrong di rumah saya sampai jam 3 pagi. Ya, di rumah saya. Tuntutan mereka sedemikian besar sementara Anda tidak bisa. Ya kan tidak semuanya, kan sebagian.
Kan banyak kemarin yang melakukan mogok nasional dan sampai jutaan orang itu katanya. Jutaan dari mana? Sebut berapa juta katanya? Di awal bilang 5 juta. 5 juta, oke. Saya 5 juta. Anda mau tahu berapa buruh yang menjadi anggota Serikat Pekerja? Ya setidaknya 5 juta itu mungkin. Nggak ada. Anggota Serikat Pekerja di Indonesia setelah diverifikasi ke anggota itu hanya 2,9 juta. Buruh yang berserikat itu hanya 2,9 juta. Hanya 2,9 juta. 2,9 juta. Dari sekian mungkin hampir 100 juta. Dari 114 juta orang yang bekerja. Hanya 2,9 juta. Kalau misalnya kita lihat di manufaktur, misalnya yang di industri manufaktur kan sekitar 15 juta. Pekerjanya di sektor manufaktur itu. Jadi di manufaktur pun juga ya selama ini kan banyak bergerak kan teman-teman di manufaktur itu. Karena mereka ini ngumpul kerjanya kan sehingga 2,9 juta itu udah semuanya tergabung dalam berbagai konfederasi serikat. Semuanya termasuk yang serikat pekerja yang tidak berafiliasi kemanapun. Kan ada tuh serikat-serikat pekerja di pimpinan unit kerja. Karena jumlahnya yang tidak terlalu besar ini yang sepertinya Anda terlihat tidak takut, itu lebih bukan percaya soal diri. itu Mas, bukan soal itu Mas. Kita ini berpikir tentang masa depan bangsa ini untuk semua. Oke. Ya kan? Bukan misalnya untuk mencari popularitas, untuk dipuja-puji begitu. Dipuja-puji lalu kemudian negara kita tumbang, bangsa kita tumbang, pengangguran makin banyak, PHK makin banyak. Siapa yang mau bertanggung jawab? Nah, justru kita ini berpikir secara rasional dan mengajak publik kita untuk berpikir juga secara rasional gitu loh. Oleh karenanya saya sudah sampaikan kepada berbagai kesempatan ya di publik itu agar nggak bisa kalau misalnya kita mengajukan tuntutan lalu maunya 100%. Kan perlu bisa. Ada negosiasi di sana. Iya, di situ makanya. Nah, proses ini kan sudah banyak mengakomodir. Kalau misalnya bicara soal ketidakpuasan, pengusaha juga ada nggak puasnya ini sama. Misalnya dia bonus dimasukin di situ. Tadinya mereka juga keberatan. Misalnya bonus dimasukin. Nah, struktur skala upah dimasukin mereka agak keberatan. Nah, tapi pemerintah kan sudah ini ada dari sekian banyak pandangan yang kadang-kala kan berbeda, bukan hanya berbeda, tapi bertentangan satu sama lain kan. Nah, ini sudah coba diharmoniskan oleh pemerintah dan ini kita anggap sebagai keputusan yang terbaik. Anda katakan ada 2,9 juta anggota serikat buruh yang tercatat. Sedikit pun tapi kan mereka bisa melakukan banyak hal. Mas, gini loh, kita ini tidak saya berharap kita ini ngomongnya tidak pakai tekan-menekan begitu. Yang melakukan itu kan masa segala sesuatunya kemudian kita mau bangun kehidupan bersama, mau tekan-menekan. Saya tanya, apa sih ending perjuangan politik buruh? Kesejahteraan mereka dong. Konkretnya apa? Upahnya mau berapa besar? Baik. Kalau sekarang mungkin tuntutan mereka itu. Saya jadi moderatornya. Berapa besar? Ya kalau sekarang mungkin kan mereka meminta 22% kenaikan minimal. Itu bisa dicapai dengan demo-demo begitu. Kalau bangkrut gimana? Kalau perusahaan tutup gimana? Ideologi mereka mungkin seperti itu. Apa yang salah? Ideologi yang mana? Mestinya ideologinya Pancasila dong. Kita hidup di negara Pancasila. Oke lah, keyakinan mereka lah atau strategi perjuangannya katakan. Nah, saya justru mau saya kasih gambaran. Dalam perspektif saya, kalau mau clear perjuangan politik buruh adalah kepemilikan saham bersama dong di perusahaan. Nggak jadi buruh dong, jadi pengusaha nantinya itu. Justru minimal gain sharing. Ya kan? Nah, pertanyaannya kalau misalnya katakanlah seandainya itu tadi dianggap sebagai ujung perjuangan politik buruh, bisa nggak mencapai itu kemudian dengan demo-demo terus? Nggak bisa, Mas. Harus dengan cara? Demo-demo itu mengasumsikan adanya konflik yang tak terdamaikan. Ya kan? Jadi pendekatannya pendekatan yang apa? Jadi Anda menilai bahwa ketika buruh terus-menerus melakukan aksi demo itu sebetulnya tidak banyak manfaatnya. Begini, ada momen-momen ya kan? Kemudian ada desain dari perjuangan politik buruh ini yang harus dilakukan. Bukan hanya sekedar mereka melulu ngeributin upah minimum. Jadi selama ini kan bertahun-tahun ngeributin upah minimum melulu. Sementara yang kerja 10 tahun dibayar upah minimum. Siapa yang ngeributin itu? Nah, justru di PP ini diprotek gitu. Oh, nanti akan dibedakan seperti itu kan ya? Ada. Jadi upah minimum ini kan untuk yang 0 tahun. Betul. Nah, jadi yang kerjanya lebih dari 1 tahun itu di bipartit. Itu kenapa saya minta serikat pekerja kuat di perusahaan. Bukan kuat di jalanan saja. Jalanan saja, iya. Karena kalau teman-teman di perusahaan saya lihat mereka pikirannya sangat oke banget teman-teman yang di perusahaan itu. Kenapa? Mereka bukannya nggak punya tuntutan, mereka tuntutannya banyak juga teman-teman serikat yang di dalam perusahaan ya. Kan ada yang di luar soalnya. Ya. Yang di dalam karena mereka ngerti dosis.
Ortodoks itu misalnya kayak Anda lah di sini. Anda kan juga pengen dong upah naik. Ya tentu lah. Nah, tapi ketika Anda menuntut kan Anda harus ngecek dulu dong. Karena Anda di dalam, Anda tahu, Anda cukup punya informasi. Makanya kalau karena di sini agak susah dosisnya, kita pakai cara keluar, dibawa ke jalanan. Kalau misalnya itu di pabriknya nggak ada masalah, Mas. Kan mogok boleh makanya. Jadi mogok perundingan dulu dong. Begitu kemudian deadlock, mogok di pabriknya, mogok di perusahaannya. Ya ini jangan dibawa langsung ke jalanan. Nggak ada, makanya mogok nasional. Jadi sepertinya Anda melihat ada gap antara para pekerja, para buruh yang bekerja benar-benar di perusahaan dengan pimpinan serikat buruhnya dalam soal pemikiran hal ini. Ya itu sangat mungkin ya. Tetapi yang saya lihat dari interaksi saya dengan teman-teman pekerja, teman-teman yang di perusahaan ini sangat amat rasional dalam cara berpikir dan jadi kepentingan para pimpinan serikat buruh ini Anda lihat agak lain. Kepentingan para pimpinan serikat buruh ini Anda lihat agak lain. Ya saya tidak mau menjudge mereka ya. Itu silahkanlah publik yang menilai. Tetapi intinya yang saya mau katakan bahwa kalau kita berbicara mengenai soal upah seperti ini kita kan juga harus melihat kenyataan dari perkembangan masyarakat kita, perkembangan industrinya. Kita harus melihat pada kondisi sumber daya manusia kita. Kita harus melihat banyak aspek lah. Mereka yang menganggur dan mereka yang menganggur, mereka juga yang harus menjadi pekerja migran di luar negeri juga itu harus lihat. Kita akan bahas lagi banyak hal mengenai soal ketenaga kerjaan ini, tapi mungkin setelah jeda berikut Pak Menteri. Dan pemirsa jangan kemana-mana, iTalk akan segera kembali.